Oke bro, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian yang di sana baik-baik saja. Seperti biasa, 2 hari sekali saya akan menemani kalian untuk mereaksi apa saja yang dilakukan netizen di luar sana. Mari kita mulai, let's go. Oke, video pertama kita mulai. Cinta tanpa cipok bagaikan sawah tanpa kodok mon. Apalagi cipok sambil nyodok itu namanya rezeki nomplok. Apalagi ditambah masuk ke dalam rok, itu dosa goblok. Mungkin maksudnya cinta tanpa cipok itu seperti sayur tanpa garam ya. Cinta tanpa cipok bagaikan sawah tanpa kodok mon. Apalagi cipok sambil nyodok itu namanya rezeki nomplok. Apalagi ditambah masuk ke dalam rok, itu dosa goblok. Ngerti nggak mon? Kayak gitu mon ya intinya ya. Oke, next. It ya. Cewek memang keras kepala, tapi yang lainnya juga empuk teman-teman. Bukan hanya kepalanya aja yang keras. Oke, next. Tolong hilangin orang yang di depan pagar anjir. Hilang semuanya teman-teman kalau emang beneran kayak gitu ya. Taruh singa, orangnya hilang semuanya ya di situ. Enam Kapolsek ikut ujian praktek pembuatan SIM, tidak ada yang lulus. Ya, mungkin sekarang baru ada pemenangnya teman-teman, isunya seperti itu. Jadi mungkin kualifikasi buat mencari lisensi buat mengemudi itu nggak serumit yang kemarin-kemarin. Kalau emang kemarin-kemarin itu ternyata di belakangan ini terkuak itu bukan untuk pengendara motor biasa, tapi emang buat khusus joki trail teman-teman. Oke, next. Dapat nggak videonya? Itu salah satu perkara teman-teman yang memancing sebuah retakan-retakan kecil dalam hubungan. Kita ulangi lagi. Cowoknya udah niat banget ya. Katanya. Oke, next. Jangan lupa jaga senyuman indahmu dan kau berkata untuk tetap tersenyum. Ceweknya ketawa. Masnya kelakuannya itu tolol banget aja. Next. Pelan-pelan. Anjir. Nyaris temen-temen dia. Sopir. Pelan-pelan sopir. Astagfirullah. Tapi dia bisa naik lagi loh. Hebat juga dia ya. Udah jatuh, naik lagi bisa teman-teman. Oke, next, hati-hati mas. Aduh, kenapa kak? Kak, kenapa? Aduh, kayaknya luka deh. Luka apa kak? Kayaknya luka. Luka apa? Look for the short. Oke, ternyata demam Coldplay masih ada terasa sampai dengan detik ini teman-teman. Oke, next. Bak sampah.
Dah fix itu bad mood dia seharian penuh. Entah mau dibawa kemana pun tetap cemberut. Dah fix. Nggak ada obatnya itu. Mbaknya sampai kayak gitu. Mana bajunya putih lagi. Oke, next. Kalau kamu udah mencoba tapi hasil tetap gagal, nggak apa-apa, semangat ya. Banyak orang di luar sana yang bahkan nggak berani untuk mencoba, tapi tetap sukses sih karena orang tuanya kaya. Enaknya orang tua kaya. Devan the motivator ini. Gak punya privilege bukan berarti kamu auto gagal. Kamu cuma harus menyerah mungkin. Oke, buat teman-teman, ya ini hanya hiburan. Buat kalian ya tetap, meskipun kamu nggak punya privilege yang lebih, kamu harus tetap berjuang. Apapun keadaan kalian, ya jangan nyerah lah buat ngejar itu semua. Oke, next. Anjing. Satu kerongkongan. Inilah ketika emang udah jomblo-jomblo akut, teman-teman. Oke, next. Ini namanya adalah coaster. Lebih tepatnya lagi, wooden coaster. Fungsinya untuk tak-takan gelas atau ornamen dekor lainnya. Di tokonya dia, coaster ini dijual dengan harga Rp5.500. Padahal ini kan cuma dibuat dari batang kayu yang lebarnya kurang lebih 15 cm. Habis itu dipotong setebal 1 cm, kemudian diamplas dan dipernis. Lo bayangin aja deh, kalau misalnya lo punya satu batang kayu dengan diameter 15 cm dan panjang 1 meter, udah jadi berapa coaster kayu itu? Let's say Oke, mantap pikirannya sih. dari satu batang kayu itu bisa jadi 90 biji coaster. Coba lo hitung, 5.500 kali 90 udah berapa? At least, kalau lo nggak punya banyak modal, lo harus punya kemauan. Terlebih lagi, kalau jenjang pendidikan lu pas-pasan kayak gua, cuma setara SMA. Ujung-ujungnya kalau ngelamar kerja ke sana kemari, gajinya nggak seberapa. Kecil-kecilan dulu nggak apa-apa, yang penting lo punya tekad dan kemauan yang bulat untuk menjalani usaha. Dan dipastikan lo juga harus siap mental, karena pasti lo akan jadi gujingan tetangga dalam memulai usaha. Karena dianggapnya nggak seberapa, dan lo dipandang sebelah mata. Sampai akhirnya nanti lo bisa menunjukkan lo siapa setelah lo bisa berjaya. Semangat ya! Oke, itu tadi masukan menarik teman-teman dari Hans ya. Kalau ketika emang kalian merasa keterbatasan terkait semua hal, terkait masalah pendidikan dan sebagainya, ya jangan menyerah. Setidaknya kalian masih punya otak buat memikirkan. Ini hal simpel yang emang bisa ternyata diterapkan ya. Ya intinya kita mau apa enggak, itu aja sih. Nggak usah muluk-muluk buat yang gede-gede. Ini dari hal kecil tadi dicontohkan, kayu bisa dibuat menjadi kayak gitu ya, sebuah coaster yang harganya cukup bernilai ketika emang dibikin satuan gitu. Artinya kita harus tetap bisa memutar otak kita ketika dalam keadaan yang semuanya serba terbatas. Oke, next. Oke, jadi kebetulan hari ini kita akan melakukan meeting yang di sini sudah ada Pak Hendy untuk menjadi narasumber, dan kemudian akan kita lakukan secara bersama-sama. Cabut mana nih Mas habis ini? Dia ada moderator, masih pembukaan tadi narasumbernya. Ketika jam perusahaannya udah jam 5 dia langsung tutup. Kalau ini benar kejadian, fix auto dipecat kalian. Ini hanya hiburan, jangan jangan ditiru yang kayak gini teman-teman. Ada kalanya kita ketika emang ada disuruh untuk lembur terhadap suatu tugas, ya udah nikmatin aja. Meskipun mungkin lewat overtime kita teman-teman. Ini hanya hiburan. Next. Kok, mulai dong. Oh, Aku mau nanya apa based on pemikiran lo ya. Ya. Apakah lo punya duit, lo punya kuasa? Sebelum lanjut, gue kasih 3 detik dulu buat follow ya, biar kita bisa growing sama-sama. Anjay.
Oke, ini disclaimer di opini gue ya. Apakah lo punya duit, lo punya kuasa? Menurut gue definitely yes lah. Uang itu adalah manifestasi dari power. Ini disclaimer ya, ini based on gue guys, ini sensitif. Ini kepercayaan gue tentang uang dan gak maksud agamis. Di kepercayaan gue itu selalu dibilang lu jangan punya dua tuan. Tuannya itu satu God, satu lagi Mammon, money, manifestation of Mammon gitu ya. Kenapa disandingkan dua? Kenapa? Contoh, kita cari Tuhan jika kita powerless. Kita kesulitan, iya. Kesulitan itu ekspresi, akarnya itu powerless. Lu ngerasa lu nggak sanggup, Iya. maka lu ngerasa lu butuh Tuhan. Iya. Bener dong? Iya. Si masalah mah, depresi lah, apapun itu semua ekspresi semua. Iya. Akarnya lu ngerasa ini masalah lu nggak bisa selesain. Yes, benar. Powerless. Iya. Oke? Nah, terus lu sering denger kan? Apa sih yang nggak bisa diselesain duit? Sering. Kebayang? Berarti powerless ketemu Tuhan bisa lewat. Begitu juga powerless ketemu duit bisa lewat. Tapi caranya beda. Dimensi yang diselesaikan beda. Ketika kita powerless kita cari Tuhan, yang diubahkan apa? Diri kita. Cara kita ngelihat masalah, pola pikir kita, framework kita, kesehatan mental kita, kedewasaan kita. Ketika kita punya masalah, kita pakai duit, kita selesain. Diri kita growing? Enggak. Masalah lu selesai, detik itu. Datang lagi ya lu bayar lagi, selama lu sanggup lu bayar terus. Tapi ada perubahan gak di dalam diri lu? No. That's a different dimension. Tapi apakah duit kalau gitu nggak menyelesaikan masalah atau nggak punya power? Enggak, duit sangat powerful jika dua-duanya lu punya. Satu, lu punya Tuhan yang transforming, lu punya karakter, mental, pikiran, kesehatan, jasmani, spiritual. Satu lagi, lu bekerja keras di dunia ini, lu mengelola dengan baik, lu punya duit sebagai power untuk apa? Membantu lu menjadi saluran penyelesaian masalah dari Tuhan. Hati lu udah happy, hari ini ada masalah, ada duit bayar. Lu ngomongnya apa? Gampang, ada duit. Enggak. Lu ngomongnya apa? Makasih ya Tuhan, hari ini saya punya uang, saya bisa selesaiin masalahnya. Uang jadi berkat. Beda nggak? Selama ada duit semua selesai. Beda. Lu ngerti ya maksud gue? That's komplement. Tapi uang, kalau lu udah punya framework berpikir yang baik, yang benar, yang dewasa, yang positif, uang yang lu pegang sangat powerful untuk lu jadi berkat buat diri lu dan banyak orang. Menjadi tools ya. Tools. Kok. Oke, itu masukan yang menurut saya powerful juga sih teman-teman terkait masalah. Yang lagi rame belakangan ini ketika lo punya duit ya lo punya kuasa. Ternyata ya nggak semuanya bisa diselesaikan dengan uang, tapi ya emang uang kan parameter kita untuk biar kita nggak stres dan lain sebagainya kan ya. Artinya di sini yang harus dibenerin selain kita harus tetap mengusahakan apa yang terbaik terkait masalah money, tapi kita juga harus menjaga batin kita dengan cara mendekatkan diri kepada yang pencipta teman-teman. Artinya nothing ketika kalian punya duit dan melupakan nilai-nilai kehidupan, kedekatan diri dengan pencipta, kemudian istilahnya nilai-nilai kemanusiaan kalian itu nggak ada gitu, percuma. Menurut saya juga seperti itu. Saya sepakat dengan Theo ini. Next. Bisa 1 bulan ini yang namanya ujian praktek SIM dipermudah, disesuaikan. Saya kira ini yang di sini kalau ujian saya uji dengan baterai tes yang ada ini, mungkin dari 200 ini yang lulus paling 20. Bener nggak? Nggak percaya? Atau hari ini langsung saya bawa ke Danu Mogot, kalian langsung saya uji. Kalau yang lolos dari situ pasti nanti lulus bisa jadi pemain sirkus. Kalau bisa, Kapolri sendiri yang bilang teman-teman, kalau kalian lulus dengan ujian yang ada saat ini dalam ujian tes SIM ya, kalian bukan hanya mengemudi tapi kalian lulus sebagai pemain sirkus. Oke, mungkin ini ada pembaruan ya, jadi kita tunggu saja dan kita dukung langkah dari Pak Kapolri. Next. Buat teman-teman skena Jaksel, gue bakal ngasih tahu rekomendasi kopi shop yang hidden gem di daerah Jaksel. Itu tempatnya ada di depan Siloam Simatupang ya. Kalau kalian mau ngelihat kopi shopnya ada di sini. Nah, ini kopi shopnya di bawah kolong jembatan.
Nah, ada sungai juga guys, nggak kalah menarik ya. Tuh, di situ bisa boker juga di belakang-belakang. Dan buat kalian yang nggak kuat bayar, soalnya mahal banget ini, nggak kuat bayar, tenang aja. Disediakan FPF Group, jadi kalian nggak kuat bayar langsung ke DBPKB ya. Anjir, puas banget masnya ketawa. Itu tadi tips dari teman-teman yang pengen menjadi skena Jaksel, tapi dengan modal yang minim. Kan skena butuh modal ya, atribut-atributnya ya nggak tergolong murah juga, pakai sepatu dogmark dan sebagainya, intinya kan kayak gitu. Tapi di sini dia mengasih solusi nih, ada skena Jaksel yang emang buat kantong-kantong yang pas-pasan lah. Ini solusi, ya nggak apa-apa, dinikmatin aja. Mungkin beda, tapi ya tetap skena. Next. Mbah, videomu rame lho, Mbah, ning HP ku, Mbah. Ini rame. Piye? Oke, sing arep rene. Arep jajal pecelmu. Kapan? Sok mben bodho kethek. Bodho kethek. Bodho celing ae. Jerene mirip Mbah Cah-cah, Mbah. Iya, alhamdulillah. Jerene misuhe candu nggih. Oh, ngono ta. Marai kangen misuhe. Oh, ngono ta. Heeh. Saiki ora pareng. Ora pareng ya. Astagfirullah ya saiki. Astagfirullahaladzim, istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Sampeyan Islam lho, Mbak. Pinter. Lah, agamamu apa lho, Mbah? Yo serno-reno. Melok-melok. Kata niku. Ya rokok isi jret. Ger. Penting surya ya rokokane. Ket wis mang jam 3 aku le. Wong tuku ki pesanan wisan. Lah kadang ping pindho wis kesel aku karek turune. Malah curhat. Konten emak-emak. Oke, next. Ya, perjuangan seorang pelukis emang berat ya. Ini ada pesanan dari temen yang istilahnya cuma bayar catnya doang. Ongkos cat nggak jadi diambil ya, karena kurang bagus ya. Mungkin yang diharapin mungkin karya maestro dunia, tapi harganya itu cuma ratusan ribu. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Namanya perjuangan ya, alhamdulillah DP-nya nggak diambil. Oke, itu aja. Jumpa lagi dengan Van Gogh. Ini miris sekali ya kalau kayak gini ya. Perjuangan seniman teman-teman untuk ada suka dan maupun dukanya. Ya ini tergolong keren sih menurut saya, bisa ngelukis keren ini meskipun harganya tadi katanya nggak tergolong seperti lukisan-lukisan mahal. Tapi ya buat yang mesen ini emang ya kurang ajar aja mas temenmu. Oke, next. Enggak, kalau gini loh, kalau saya mudanya itu sudah memenuhi seluruh syarat untuk gagal. Syarat untuk gagal? Syarat untuk gagal. Maksudnya? Saya pernah tidak naik kelas, umur 16 tahun ditangkap polisi, lalu tidak naik kelas 1 kali di SMA, 4 kali diberhentikan dari SMA. 16 tahun ditangkap polisi kenapa Bang? Berantem dengan ya adalah peristiwa lah seperti di Jakarta? Iya, di Pasar Minggu di Jagakarsa. Kemudian dikeluarkan dari sekolah, dikeluarkan lagi 4 kali pindah SMA karena diberhentikan terus. Artinya kalau seluruh syarat kegagalan itu kan sudah kita terpenuhi. Terpenuhi untuk masuk. Untuk gagal. Gitu. Untuk masuk kepada kegagalan. Seringkali kan saya takut ketemu kalau kumpul-kumpul keluarga. Kebetulan dari bapak kan keluarga Kristen, dari ibu keluarga besarnya Muslim. Kan kita punya hari raya di mana kita kumpul-kumpul keluarga. Iya. Dan saya kan selalu malu untuk kumpul di situ. Kenapa? Selalu ditanya ya? Kumpul-kumpul keluarga itu kan selalu jadi ajang orang untuk bercerita tentang prestasi anaknya. Prestasi anak-anaknya. Iya, dan misalnya, itu si ini hari ini naik kelas lo juara sekian-sekian. Adian gimana? Pindah, diberhentiin. Tahun depan bisa ketemu lagi, si ini sudah begini loh, begini. Adian gimana? Dipindahin lagi. Bertahun-tahun, dan itu emang mengganggu. Sehingga saya lebih baik menghindari pertemuan-pertemuan keluarga. Seperti itu? Iya. Karena latar belakang itu. Tertekan dan sebagainya. Tapi banyak orang sekarang menghakimi masa depan anaknya sendiri karena perbuatan-perbuatan perilaku anaknya. Tidak naik kelas, diberhentikan, lalu dalam omongan keluarga dia dihakimi seolah-olah tidak punya masa depan, semangatnya dimatikan dan sebagainya. Menurut saya itu salah. Hidup itu misterius, nggak ada orang yang tahu tentang
tentang arah hidup setiap manusia itu bagaimana. Dia pernah punya masa lalu yang buruk, tapi kemudian dia punya masa depan yang baik. Tidak ada yang bisa menjadi hakim buat masa depan orang. Oke. Poinnya adalah tidak ada yang bisa mengetahui masa depan. Artinya masa depan itu emang benar-benar suci. Jadi kita jangan menghakimi orang dengan perilaku ataupun tingkah yang mungkin tidak sewajarnya, teman-teman. Dan apalagi kita sampai judge bahwa dia itu istilahnya gagal. Karena ya tadi, masa depan adalah hak prerogatif sang pencipta dan juga ikhtiar usaha dari yang melakukannya. Ya buat kalian yang emang ngerasa sekarang hidupnya emang gak berguna, ya ketika kalian mempunyai kemauan yang serius dan juga tekad yang mungkin kuat, pastilah kalian yakin ketika ingin melakukan sesuatu ya jalanin aja dulu. Karena sekali lagi masa depan itu tergantung pada diri kita sendiri, kemauan untuk merubahnya dan juga sang pencipta, teman-teman. Jadi jangan pernah ragu terkait masalah masa depan kalian. Like Polo, I'm in Oke, hiburan teman-teman. Next. Punya uang 25.000. Kepikiran teman-teman. 20-nya buat depo, 5.000-nya buat beli rokok. Akhirnya malah rungkat cuma dapat 2. Kalian jangan pernah berjudi, teman-teman, karena judi itu udah dikatakan Roma menjanjikan kegagalan, teman-teman. Teman-teman, terima kasih buat video kali ini. Semoga video kali ini menghibur kalian. Buat kalian, ketika kalian yang memang merasa video ini berguna dan ada manfaatnya, silahkan like, subscribe buat dukung channel saya agar growing kita bersama-sama. Dan juga buat kalian yang merasa ada yang video gak berguna, lupakan saja. Ini hanya hiburan. Buat kalian yang lagi suntuk, lagi bosen, lagi burnout dan lain sebagainya, tetap pesan saya, teman-teman, stay focus and relax ya.